Pagi semua, mari kita bahas emas ya. Harga emas sekarang di 2.658 ya. Jadi semalam newsnya itu bahwa penjual rumah itu meningkat ya karena suku bunga diturunkan, jadi biaya pinjaman suku bunga nggak gitu tinggi, jadi ada perubahan ya. Jadi ini kalian bisa belajar namanya fundamental ya. Kalian bisa lihat ya, kita cek historinya ya, dalam 3 bulan tanpa bulan kita bisa lihat ya, atau sebelumnya ya kita bisa lihat ya bahwa kemarin kan suku bunga kan terlalu tinggi nih. Jadi kita bisa cek dari bulan November 2023 ya, karena suku bunga tinggi, jadi kalau pinjam beli rumah jadi bayarnya agak ekstra mahal ya. Jadi dari November 2023 ini angkanya 679, 59, 66 ya. Jadi banyak merah ya karena memang suku bunga tinggi, jadi konsumennya udah mulai berkurang ya. Jadi pada akhirnya semalam dia meningkat ya 739 ya. Yalah, suku bunga rendah ya kita pinjam ke bank ya kita kan bisa bayar ya gitu. Jadi makanya ini sebenarnya bisa membuat emas turun ya, cuma emasnya turunnya gak gitu dalam, kita tahan ya. Jadi sesuai ditanda resistennya sudah di breakout, habis itu turun kembali lagi. Jadi di sini terjadi yang namanya breakout palsu ya. Jadi dia mau turun gak jadi, sengaja didorong ke atas lagi, baru dia turun ya. Turun sampai di sini ini aku tanda ya sesuai ya, karena di sini memang ada halangan ya. Habis itu dia naik lagi, kena dong ke bawah lagi, habis itu ke kanan ya. Jadi memang emas ini belum bisa turun ya, karena kalian tahu sendiri ya, karena terjadi event di Timur Tengah ya. Jadi pasal ya menetapkan peluang 60% ya bahwa pemangkas suku bunga The Fed sebesar 50 bps lagi pada bulan November ya. Jadi ketemuan kalau misalnya suku bunga diturunkan dengan 50, berarti emas ada potensi akan naik lagi. Kalau misalnya The Fed turunnya 25 bps, emas ada potensi turun ya. Ini kan narasi pasar sekarang begitu ya. Dulu kalau ada harapan turun naik ya, sekarang nggak beda lagi, kalau ada turun 25 nggak bertuntun naik lagi ya. Jadi nama juga market nggak ada kepastian ya. Jadi kalian yang lebih fokus itu sebenarnya fondasi, juga psikologi itu penting, dan juga kesabaran ya. Jadi semalam ya setelah newsnya keluar ya, kalian bisa lihat bahwa obligasi pemerintah AS dan dolar ya lebih kuat ya. Cuma dia membatasi kenaikan emas ya, meskipun bullish ya. Jadi bisa dilihat ya, dan naik ya. Dan juga berdasarkan teknika H1 ini dolar ini sudah ada tanda-tanda mau uptrend ya, 50% ya. Ini dia udah closing, sisanya MA200 dia closing. Kalau dia closing dan menuju ke atas dan bertahan, ada potensi uptrend. Jadi emas ada potensi bisa ditekan ya. Tapi kalau eventnya sudah mulai hilang ya, emas bisa turun dalam ya. Jadi ini semua tergantung malam ini ya. Malam ini juga ada news ya. Oke, sekarang kita bahasnya ya. Malam ini kan ada news ya, final GDP ini pasar perkirakan akan naik 3% ya. Kalau saya di bawah ini sebenarnya ini gimana ya, ini bagian pasar tahu tinggi ya, ini double. Sebenarnya kalau kemarin di 1,4 ini sebenarnya udah termasuk bagus ya. Kalau sebenarnya kalau 2% juga bagus untuk dolar ya, tapi semua ini hanya kita gak bisa apa-apa, kita hanya bisa ikutkan big player aja. Jadi ini saya pun nggak gitu mau fokus karena ini ada hubungan dengan tren pengangguran ini ya. Jadi akan terjadi kombinasi yang susah. Jadi ini walaupun dia ini seharusnya kalau hasilnya hijau, ini hijau, jadi saya melihat bahwa dolar ini akan potensi kuat dan juga emas ada potensi turun ya. Jadi ini semua banyak, jadi agak rumit, juga ada banyak MC, dan nanti jam 8.20 juga ada jervault ya, speed situ ya. Jadi banyak ini, hati-hati kan, bisa lihat dari jam 7.30 sampai jam 10.15 semua ada news USD ya. Jadi ini gak gampang
Ya kalau saya kalian mau scalping silakan, kalau kalian holder gak bisa karena akan terjadi sideways. Kalau aku lihat, kalaupun dia naik pun akan tertahan, turunnya pun akan tertahan di situ. Jadi belum bisa ada arah. Nanti selanjutnya juga hari Jumat ada course PCI. Nanti mereka akan kombinasi dengan ini operasi ke depan gimana ya, jadi bisa dilihat akan volatilitas ya. Ya kalau hari Jumat saya lebih memilih ya nggak entry ya, biarin aja ya. Aturan pertama jangan kehilangan uang ya. Kalau saya memang nggak bisa entry gak usah dipaksain ya, karena saya trader swing jadi gak terlalu fokus, gak terlalu pusing. Oke. Dan ini udah selesai tuh sampai di sini ya. Kita kali ini saya akan buat support resistance yang terbaru ya. Oke, ini resistance ketiga dan terakhir kita kasih rubah 26, 77, 78 lah ya. Oke, 26, 78, habis itu ini 26, 75 dan 26, 68. Oke, habis itu 2662, coba lihat. Oke, jangan dekat-dekat sini aja, sini ini. Oke, support kasih rubah di 2651 ya, dan juga selanjutnya 2645. Sampai dekat-dekat dulu. 2638, 2636. Oke, hari ini kita jadi 200 kira 3 ke 8 ya, segini ya. Kalau seandainya Jerome Powell bisa buat dia pengaruh, jadi 2607 ini ada posisi bisa buy untuk scalping ya, atau di saat dia aja ya, kena buy dari mid bisa udah biru bisa TP juga ya. Jadi di sini area untuk pantau 2608 ya. Jika terjadi ya, apakah malam ini bisa turun sampai 500 pip ya, kita tidak akan tahu, mau tak bisa terjadi. Di sini untuk dipantau-pantau aja ya. Kalau dia udah turun 500 pip bisa aja buy, jadi gak perlu takut ya. Yang penting kalian sudah punya fondasi dan psikologi ya. Kalau saya kayaknya nggak ada, masih pemula, lebih baik kalian bisa join Swing China, belajar ya, belajar pelan-pelan dan belajar jadi trader swing ya. Kalau bisa jangan jadi trader scalping atau intraday. Kalau bisa jadi swing bagus ya, jadi lebih tenang tradingnya, lebih adem ya. Apalagi kayaknya gak ada lagi. Oke, sampai di sana, semoga bisa membantu. Bye.